pensilnya hilang kemana? Oh, ini dia. Oke. Terbaca jelas, Nak? Jelas, Ya, Bu. Bu. Jelas, Bu. Oke, ya sudah. Ya, kita mulai saja ya. PM hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kalian, membawa pengetahuan baru gitu ya. Oke, kita mulai. Materi PM kita hari ini adalah kaidah pencacahan. Aduh. Sebentar, ini ngehang. Oke ya, kita mulai ya. Oke, di kaidah pencacahan ini ada 3. Ini McD gabung? Aduh, kayaknya ada yang salah deh. Oke. Di kaidah pencacahan ini ada 3 ya. Yang pertama adalah aturan perkalian, yang kedua adalah permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Oke, saya jelaskan secara singkat ya. Apa itu aturan perkalian? Nah, aturan perkalian ini bisa kita pakai untuk kejadian yang berurutan atau ada n tahap yang berurutan, di mana tahap pertama terdapat sebanyak acara misalnya, dan seterusnya sampai dengan tahap ke n. Nah, ini bisa kita kalikan semuanya. Ini namanya makanya aturan perkalian. Mungkin kalau ada yang buatnya pakai kotak-kotak, nah itu juga itu pakai aturan perkalian maksudnya, gitu ya. Nah, mungkin di kelas sudah ya kalau aturan perkalian. Sudah belum? Halo? Halo, Nak? Iya, Bu. Oh, kedengeran. Saya deg-degan kalau nggak ada nyaut. Takutnya lepas. Yang kedua, permutasi. Di kelas udah belum permutasi? Belum, Bu. Belum, Oh, Bu. belum. Berarti baru aturan perkalian ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Saya tambahkan berarti permutasi ya, nanti biar prolognya. Jadi gini, ada yang namanya permutasi, ada yang namanya kombinasi. Nah, permutasi sama kombinasi itu apa sih? Kalau secara rumusnya ini nih, seperti yang kalian lihat di layar. Tapi apa sih maksudnya gitu? Oke, kita ituin rumusnya dulu boleh. N faktorial dibagi N min K faktorial. Faktorial itu apa sih? Misalnya begini, misal tertulis 5 faktorial. Artinya apa? Artinya adalah perkalian beruntun dari 5 sampai 1. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau 3 faktorial apa, Nak? 3 kali 2 kali 1. 1. Boleh nggak berarti 3 kali 2 3 kali 1 ini kan 3 faktorial ya? Benar kan tadi? Boleh nggak berarti 5 faktorial ini saya tulis jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial? Boleh nggak? Boleh. Nah, oke. Maka dari itu seandainya nih, misalnya cara ngitungnya. Misalnya kita punyanya permutasi 5-3 atau 5P3. Permutasi lambangnya P ya, karena dari ambil kata depannya pakai P. Ini berarti bagaimana cara mencarinya? Itu 5 faktorial dibagi 2 faktorial. ya, Iya, 2 5 faktorial kurang ya, 3. 5 kurang 3. Oke. Berarti 5 faktorial ini kita ganti jadi berapa kali berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Cakep. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nyambung semuanya?
Nyambung, Bu. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya bisa kecoret sama yang bawah. Habiskan nih 2 faktorialnya kan? Udah, berarti berapa nih? 5 kali 4, 20 kali 3, 60. 10. Nah, itu tadi adalah cara menghitungnya, gitu kan? Lalu buat apa nih dipakainya permutasi? Kapan kita pakai? Jadi begini, permutasi adalah pola pengambilan yang memperhatikan urutan. Jadi kalau misalnya kasusnya gini, misalnya kita mau memilih ketua kelas sama wakil ketua kelas, gitu ya. Misalnya si A kepilih jadi ketua kelas, si B kepilih jadi wakil ketua kelas. Itu case pertama. Case kedua, si B jadi ketua, si A jadi wakil. Ini tuh peristiwa ini dianggap sama atau berbeda? Atau pilihan ini pilihan sama atau pilihan beda? Beda. Beda. Jadi artinya, nah ini bisa pakai permutasi. Kenapa? Karena ini memperhatikan urutan, memperhatikan jabatan, misalnya, gitu kan? Dia tidak bisa dianggap sama. Tapi kalau misalnya kalimatnya begini, ini dari 12 IPS 1, saya mau ambil 2 orang untuk jadi wakil SMA Negeri 14. Yang terpilih A dan B, sama yang terpilih B dan A, ini sama apa beda? Beda. Beda. Sama. Ayo, ada yang sama apa yang beda? Sela, kenapa kamu jawab beda? Itu, Bu, pernyataan yang di atasnya. AB tidak sama dengan BA. Ini kan saya lagi ngomong, lagi case-nya beda. Konita, kenapa sama, Kon? Soalnya kan yang ditanya kan perwakilan, jadi urutannya nggak penting, cuma 2 orangnya aja. Ya, urutannya tidak penting. Artinya kan gini, yang terpilih untuk mewakili SMA 14 A dan B. Satu lagi, yang mewakili SMA 14 B dan A. Sama nggak sih yang dikirim? Berarti sama kan si A, B juga gitu. Nah, kalau yang tidak memperhatikan urutan itu, itulah si kombinasi gitu. Atau kalau misalnya gini, duduk. Ini ada kursi nih. Kita mulai ngelihatnya dari kanan misalnya. ABC dengan BCA sama atau tidak pilihan duduknya. Misalnya gini, si A di kursi pertama, si B di kursi kedua, si C di kursi ketiga. Terus di sini BCA. Ini pilihan yang sama atau pilihan yang berbeda? Beda. 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 Berarti ini permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permutasi, good. Gitu ya. Nah, permutasi ini ada banyak sebenarnya, ada tiga lah yang kalian akan pelajarin. Ini pertama, permutasi dari beberapa unsur yang berbeda. Yang kedua adalah permutasi dengan unsur yang sama. Misalnya, mata deh, kata mata. Ada berapa banyak kata yang bisa disusun dari kata mata? Bisa jadi tamak, gitu kan? Bisa jadi macam-macam gitu kan. Nah, karena di sini ada unsur yang sama, yaitu unsurnya A, maka kita bisa pakai permutasi unsur yang sama. Dengan cara gimana? Oke, banyaknya kata yang bisa disusun dari kata mata, total hurufnya kan ada 4. Nah, ini mesti kita bagi dengan unsur yang sama. Unsur yang sama di sini siapa? A kan? A-nya ada berapa banyak? 2. 2. Berarti kita bagi sama 2. Dan lagi misalnya kalimatnya lebih tinggi lagi nih. Matematika. Nah, ada banyak huruf yang sama di sini ya. M-nya ada berapa? 2. 2. A-nya ada berapa? 3. T-nya ada berapa? 2. 2. Ada lagi nggak yang sama? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, totalnya matematika itu berapa huruf sih? 1, 2, 3, 4, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini bisa kita cari dengan 10 faktorial dibagi
Bu, ini kan yang samanya ada banyak. Ya nggak apa-apa, tulis satu-satu. Berarti dibagi 2 faktorial, dibagi 3 faktorial, dibagi 2 faktorial. Semuanya kita tulis kalau memang ada gitu. Bisa dipahami dulu? Nanti dicontoh kali ya biar lebih jelasnya. Nah, yang ketiga adalah permutasi siklis. Siklis itu apa sih? Siklis itu membentuk lingkaran. Misalnya, kalian lagi makan malam bersama, meja makan kalian bundar. Nah, ketika meja atau kalian melingkar itu, kita nggak punya acuan. Acuannya siapa sih yang kita anggap pertama gitu kan. Kalau duduk berbaris kan jelas, oh ini yang urutan pertama gitu. Tapi kalau melingkar tidak ada. Maka dari itu, analoginya tuh gini, diambil satu orang sebagai acuannya. Nah, sehingga permutasinya ini dikurang 1. Gitu. Nah, kalau kombinasi itu caranya bersama sama permutasi. Cuman bedanya di belakangnya kita kali dengan R faktorial. Gitu. Nah, itu dari 3 inilah kaidah penjajaan. Kita coba ke soal ya, biar lebih pas gitu ya. Oke, kita mulai dari perkalian. Kaidah perkalian. Nomor 1, Aaron Yosafat. Nomor 1, dari angka-angka 2, 3, 5, 7, dan 8 disusun bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah... Ada yang mau jawab? Ini berarti udah kan di kelas? Ada yang mau jawab? Enggak. Enggak, Nak. Ada yang mau jawab nggak? Halo. Bu. Oh, Mas Ratu. 5 faktorial bukan, Bu? 5 faktorial. Tadi Mas Ratu berapa? 60, Bu. Nomor 1 kan? Iya, 60, Bu. 60, Bu, saya juga. 60 tuh 5 faktorial ya? Gimana kalian carinya? 5 kali 4 kali 3, Bu. Ya, ini... kalian pakai kotak ya? Boleh pakai kotak atau pakai garis ya? Saya pakai garis aja ya, biar nggak lama. Oke. Karena dia minta 3 angka yang berbeda. Angkanya berarti maksudnya berbeda, boleh berulang atau tidak gitu? Tidak boleh berulang gitu ya? Oke. Sehingga dari 5 angka yang kamu punya, berarti di sini 5, 4, 3 gitu ya? Iya, Bu. Nah, jadi tinggal kaliin aja 60. Gitu ya? Oke, nomor 2. Pada pelaksanaan ujian praktek olahraga di sekolah A, setiap peserta diberi nomor yang terdiri dari 3 angka dengan angka pertamanya tidak 0. Banyak peserta ujian yang bernomor ganjil adalah... Ini kalau yang namanya nomor ujian, mungkin nggak berulang. Kan karena di sini tidak... Enggak. Ini di sini kalimatnya nggak langsung bilang ya boleh berulang atau tidak berulang gitu ya. Berarti nggak boleh, angkanya nggak boleh berulang. enggak. Angka itu kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dia cuma minta depannya nggak 0, dia minta nomor ganjil. Kenapa alasannya dia nggak boleh berulang? Tadi siapa yang bilang nggak boleh berulang? Iko diem semua. Jadi bagaimana ini? Boleh, Bu. Boleh berulang ya, Bu? Boleh. Boleh. Sekarang ganti, boleh berulang. Coba kita pikir bareng ya. Ini ada ujian praktek olahraga. Setiap peserta diberi nomor. Nomornya itu 3 angka dengan angka pertama tidak 0. Kalau kamu nomor pesertanya 222, boleh nggak? Boleh. Boleh. Artinya boleh berulang atau tidak? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, berarti ada sah-sah saja gitu, boleh berulang.
Berarti ini gimana nih? Kalau berarti ada 3 nih. Ini nomor awal, nomor tengah, nomor akhir. Dia bilang awalnya nggak mau 0, tapi dia harusnya ganjil. Kalau ganjil sama genap kita bedainnya gimana? Lewat apanya? Belakangnya. Ya, lewat belakangnya. Kalau genap belakangnya kan 0, 2, 4, 6, 8 gitu ya. Kalau ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang duluan kita mau isi yang depan atau yang belakang? Belakang. Belakang. Karena dia minta ganjil. Ada berapa banyak ganjil yang mungkin di sini dari 0 sampai 9 ini? 5. 5. Oke, 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 ya. Dah, terus? Berarti awalnya sekarang, awalnya dulu apa yang tengah dulu? Tengah. Tengah. Oke, kenapa tengah dulu? Kenapa yang tengah dulu? Tengah mau diisi berapa? 10. 10. 10, karena boleh semua. Depan? Iya. 10 juga. 9. 9. 9 per 10. Oh iya, ya, karena dia nggak boleh 9. nolnya. Nol. Nih, mana tadi kalimatnya tidak nol. Udah, jadi berapa? 450. Gitu ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau nih soal diganti gini, langsung dikasih kalimat, tapi tidak ada angka yang berulang. Itu gimana kalau tidak ada angka yang berulang? Misalnya. Tidak berulang apa? Gimana? Sama nggak kira-kira banyaknya kejadian sampai 450 ini? Beda. Beda. Kita isi dari depan dulu atau dari belakang dulu? Belakang. Belakang. Dari belakang. Belakang. Berapa? 5 ya, karena ganjil. Iya. 5. Terus ke depan dulu apa ke tengah dulu? Tengah. Tengah. Oh, tengah. Berapa? 9. 5. Gini. Terus ke depan. Berapa depannya? 7 ya. 7. Udah 8. 8. Gini. Begini. Iya, Bu. Aubrey. Coba kita cermati. 8, 9, 5 gitu ya. Coba kita cermati dulu. Ini kan ini angkanya kan 1, 3, 5, 7, 9. Terus di sini berarti berapa? Kecuali angka yang udah dipakai di sini gitu ya. Terus ini kecuali angka yang dipakai di situ. Oh, ada 10. 9. Pakai 1. Ini 9. 9 diambil dengan 8. Pakai 2, 8. Kok saya 885 ya? Berarti kita beda sekitar 85 angka. Kalau begini, benar, harus ada kalimat yang bisa menolak. Oke. Gini, kalau kalian perangkatnya begini, oke, tadi kan kalian jalan lewat belakang. Oke, ini 5. Dari 10 angka, dimasukin satu angka, keambil satu angka buat angka belakang dong. Ya nggak? Iya. Iya.
Oke, anggaplah itu angkanya 5. Angka 5. Atau angka 1 deh, ginilah, 1. Dah. Terus kalian maju ke depan. Oh, berarti yang tengah itu ada 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya? Iya. Bu. Ya. Oke. Dipakai 1 dong di tengah. Anggaplah yang kepake angka 2. Benar? Iya. Oke. Berarti di depan sisanya berapa? 8. Sisa 8 dong, Bu. 0, 3, 4, 5, 6, Angka 7, pertamanya 8, boleh 9. 0 atau enggak, Bu? Sorry. Nah, berarti, timbul pertanyaan gitu kan. Sama, saya mau pakai soal yang tetap sama, tidak boleh 0 angka pertamanya. 7. 7. Ya, tapi kan kalau misalnya yang angka kedua 0, angka pertamanya 8 dong, Bu, pilihannya. Nah, itu dia permasalahannya. Jadi tidak boleh begini kau mengerjakannya. Jadi dahulukan yang bersyarat. Jadi yang tepat adalah, nah, kan ganjil. Bu, ganjil belakangnya dulu dong, Bu, yang diisi. Ya, ada 5 kan. Lalu syarat yang depan. Depan kan nggak boleh 0. Nah, tadi kan ganjil nggak ada yang 0 kan. Maka yang depan dari 10 angka udah dipakai 0 nggak boleh, sisa 9 dong. Dari 9 itu udah dipakai di belakang dong. Udah kan 1. Berarti tinggal 8. Nah, nyambung nggak 8? Saya isi 8 di depan. Iya, Bu. Iya, Bu, nyambung. Nah, Jadi ini kan dari pas belakang mau ngisi depan, ini kan nggak boleh gitu ya. Nggak boleh kan tuh si 0. Terus, anggaplah si angka belakang tuh 1. Nah, sisanya berapa? Sisanya masih 8 kan? Di sini 8. Nyambung nggak? Maaf Bu, saya nggak ngerti Bu. Jadi yang kita dahulukan yang punya syarat. Ini kan dia ngomongnya bilangan ganjil yang depannya tidak 0. Maka kita dulukan ngisi yang ganjil dong di belakang. Dari angka 1, 3, 5, 7, 9. Isi 5. Terus syaratnya depannya nggak 0 nih, isi dulu nih. Berarti angkanya berapa yang bisa masuk? Coba nih, ini saya tulis lagi nih angkanya. Oke. Untuk ngisi angka pertama ini, 0 kan nggak boleh. Ya kan? Nah terus, waktu diganjil, udah kepake belum 0-nya? Belum, berarti dia nggak ada pilihan 0 kan di sini. Ini kan cuma pilihannya 1, 3, 5, 7, 9. Anggaplah 1 deh yang diambil di di paling belakang. Berarti sisa berapa kemungkinan? 8 kan? Ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sudah nih, ini ceritanya, anggaplah ini 2 deh. Anggaplah ini 2. Berarti yang tengah sisa berapa? Sisa 8 lagi kan? Gitu. Ibu kalau soalnya angka pertamanya boleh 0, jadi yang Kalau isi angka dulu, Bu. Kalau dia bilang angka pertamanya boleh 0, artinya itu bebas kan, tanpa syarat kan? Benar nggak? Artinya kan yang Iya. pertama boleh 0, artinya boleh berapapun masuk di situ kan? Ya berarti bebas, mau kamu duluin yang tengah, mau kamu duluin yang pertama, nggak jadi soal. Karena hasilnya akan 98 kan? Mau ditaruh di depan, mau taruh di tengahnya nggak ada masalah gitu. Jadi kalau ada syaratnya harus diituin. Nah ini jadi seru lagi kalau pertanyaannya gini. Nomornya ganjil, nomor ganjil depan nggak 0. Ini kalau pertanyaannya diubah. Gimana nih? Kok ganjil sih? Maksud saya genap. Genap, depannya nggak 0. Coba gimana tuh? Lawannya ini berarti. Nih kalau yang ini dulu nih, boleh berulang.
Oke, gimana nih ngisinya? Genapnya ada 4 bukan, Bu? Genapnya ada 4. Emang genap dari angka berapa aja? 5 bukannya, Bu? 0, 2, 4, 6, 8. Ada 5. Oh, ada 5, Bu. Sorry, Bu. Nah, 5. Terus, dia boleh berulang nih. Kalau boleh berulang mah ya nggak apa-apa. Mau dari tengah, mau dari depan juga boleh. Gitu kan? Iya. Nggak ada masalah. Sama Ini aja juga dong, Bu. kan? Hah? Jadi Iya, 5, sama. 450 ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang tidak berulang. Coba gimana nih? Depannya juga Sekarang, nggak boleh 0, Bu. ya, nih saya tulis nih. Ayo, isi mana duluan? Belakang. Belakang. Isi belakang, oke. Genap ya. Berarti 5 ya. Terus, Iya. Yang depan. ini 0, 2, 4, 6, 8. Yang depan terusnya. Nih, ini menarik nih soalnya. Oke, yang depan terusnya. Berapa? 8 juga. Iya, 8. Yang tengah? 8 juga. Iya. Oke. Menariknya begini. Kalau kita belakangnya dulu deh, akan ada angka 0, 2, 4, 6, 8. Misal, kamu mau angka berapa yang terambil? 2 ya. Misalnya angka 2 nih yang keambil. Oh, kok tidak sebesar yang dulu? Oke, kelihatan ya. Misalnya angka 2 yang terambil. Berarti di depan sini, angka yang bisa masuk makanya tinggal 8. Ya nggak sih? Iya, Iya. Bu. Iya, Bu. Nah, itu jelas kan? Berarti 2 nggak boleh, 0 nggak boleh, makanya sisa 8. Tapi bayangkan, mungkin nggak terjadi kalau di sini 0. Apakah Iya, Bu. di depan tetap 8? Enggak. Enggak kan? Nah, gimana tuh? Seru ya? Kalau begitu, itu kita 2 kali ngerjainnya. Jadi ini ketika belakangnya 0, ketika belakangnya 2, 4, 6, 8. Oke. Kalau belakangnya 0, berarti cuma 1 ya. Ya enggak? Iya. Oke, terus ini berarti masih 9 dong. Oke, Bu. Iya. Ya kan? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih bisa masuk situ. Berarti sini tinggal, yang tengah tanggal berapa? 8. Jadinya 72. Kalau yang di sini nih 4. Terus ini 8 apa 9 nih yang depan? 8. 8, good. Tengahnya juga 8. Nah gitu. Nah 4 kali 4 berapa tuh? 256 ya? Iya, Bu. 328. Jadi totalnya seperti itu ya. Bu. Ya. Yang 8 tengahnya gimana, Bu? Dapatnya, Bu? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang ini. Iya, yang 8. Iya, itu. Nih kan anggap yang belakang itu 246. Pilihlah salah satu maunya berapa 2 misalnya ya. Berarti kan kita ngisi depan 2 udah nggak boleh, 0 juga nggak boleh. Berarti sisa 8 kan? Iya. Nah, yang tengah tadi 2 udah, anggaplah yang depan ini ngambil angka 1. Berarti 1 sama 2 nggak boleh. Berarti sisanya berapa?
0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada totalnya 8 angka. Gitu kan? Ngerti nggak? Oke. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nomor 3. Dibaca dulu. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan terdiri dari 4 angka. Banyak bilangan genap. Dan tidak ada angka yang berulang. Gimana nih? Isi yang belakang dulu ya. Iya, Berapa yang bisa masuk di sini? Angka 2, 4, 4, 6. 4, 6. Jadi ada 3 ya? Ya. Oke. Apakah ada syarat yang lain? Tidak. Nggak boleh sama. Tidak. Oh, cuma tidak boleh berulang. Oke, kalau nggak ada syarat yang lain harus apa, bebas. Mau isi dari depan, mau dari sininya dulu. Silakan, ini total ada 6 angka, udah dipakai 1 angka. Berarti sini tinggal 5. 5. sini 4. 4 nih. Sebelahnya 3. 3. Jadi berapa tuh? 20 kali 9 ya? 180. 180. Kurang jreng. Dari angka 0 sampai 6 akan disusun suatu bilangan terdiri dari 3 angka dengan tidak ada angka yang berulang. Dengan banyaknya bilangan dapat susun lebih dari 320. Oke. Kalau kayak gini, lebih dari 320, di sini tuh gini. Digitnya deh, digit selain 0 ya. Ini kan ada 2 ya, digit yang selain 0. Maka kita akan nyusunnya 2 kali. Jadi maksudnya gini, kan dia minta lebih dari 320. Berarti kita cari dulu yang di antara 320 sampai 399. Baru ini tinggal di atas sama dengan 400. Gitu. Kenapa harus dibedain seperti itu? Iya, karena nanti kayak tadi, rancu lagi, nggak bisa diputar barengan. Ya. Jadi kalau misalnya gini deh, misalnya 3260, ya berarti ngerjainnya 3 kali. Gitu. Yang pertama di antara 3260 sampai 3299. Terus 300 sampai 3999. Baru di atas 4000. Nah gitu. Maksudnya banyaknya stepnya itu tergantung dari banyaknya digit kalau saya mencermati itu. Jadi kita cari dulu yang begini. 3 kan? 3 digit. Nah, apa? Carilah banyaknya bilangan di antara 320 sampai 399. Berarti kan angka depannya harus 3, wajib 3 kan? Iya. Ya, berarti hanya satu pilihan, tidak ada pilihan lain. Oke, berarti masuk ke yang kedua. Lihat yang kedua. Dari 2 sampai 9 bolehnya yang ikut. Berarti 2, ini berarti boleh ikut? Boleh. Nah, berarti ada berapa banyak? 5 ya? 5. Sekarang yang terakhir. Dari 0 sampai 9, berarti boleh berapapun. Sorry, dia nggak boleh berulang ya? Ada bacanya nggak? Iya, Oke, nggak boleh Tidak berulang. Iya, nggak boleh berulang. Salah berarti tadi ya. Lupa saya. 3 nggak boleh karena udah dipakai di depan. Berarti yang hijau tinggal 4 ya, yaitu pilihannya 2, 4, 5, 6. Benar nggak? Iya. Iya. Yang terakhir, yang biru. Yang biru sisa berapa? Kalau kalian bingung. 2. 4 juga. Nah, ya gini. Tadi ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. Kalau kalian bingung, saran saya tuh begini. Ini angka kan, 3-nya udah dicoret. Ini yang kedua ada 4 pilihan, berarti ini lihat garis hijaunya ya, yaitu angka 2, 4, 5, 6 bisa jadi pilihan. Kalau bingung, misalin aja. Misal yang kedua ini mau siapa? Mau 2. Berarti yang belakang sisanya kan, karena yang di biru ini, saya ngomongnya warna jadinya.
Ini kan boleh dari 0 sampai 6 kan? Karena dia minta dari 0 sampai 9. Ya kan? Iya, Iya. Bu. Ya. Ya udah nih sisanya berapa yang belum dicoret? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masih 5. Udah nggak? Enggak, Bu. Tadi 2-nya bukannya dipakai, Bu. Iya, itu saya coret warna hijau. Berarti 2 angka. Maksudnya gimana sih? Kan 1 sampai 6. Oh iya, Bu, iya benar-benar, Bu. Oh, oke, oke. Maksud kamu, Bu, 0 nggak ikut dong, Bu. Iya, tadi saya ngitungnya itu, Bu, 0 nggak ikut. Nih, kalau 0 nggak ikut di sini, itu berarti nanti bisa menghilangkan, oke, tadi kan kita ngambil sampelnya ini, 2 ya. Oke, 0 nggak ikut tepat pada pernyataan ini. Tapi kalau di sini angka 4, apa nggak boleh 340? Boleh kan? Oleh karena itu, 0-nya ikut aja dulu. Nanti gampang, tinggal kita coret. Gitu. Paham dulu ini yang atasnya ini? Yang Paham, step Bu. satunya? Paham. Paham, Bu. Berarti kita ke step keduanya. Step keduanya lebih dari 400. Ini berarti angka yang bisa masuk di depannya berapa aja? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Berarti ada 3 kemungkinan ya. Iya. Oke. Ini kan jumlah angkanya ada 7 ya. Udah dipakai 1. Berarti yang tengah berapa? 6. Ini? 5, Bu. Nah, jadilah 110 kan. Loh, Bu, nggak ada, Bu, di option. Iya, kan dia minta lebih dari 320. Artinya 320 ikut nggak? Ikut. Ikut. Masa? Lebih dari Enggak. 320. Enggak. Tidak ikut. Karena tidak ikut. Sedangkan 320 ada di dalam sini kan? Ada di dalam sini kan? Makanya ini kita kurangin 1. Jadinya 109. Gitu ya. Bang, ini agak-agak naik levelnya yang nomor 4 ini. Nomor 5. Bagus miliki 5 macam celana panjang yang berbeda warna, 15 kemeja yang coraknya juga berbeda. Banyak cara Bagus berpakaian dengan penampilan yang berbeda adalah, Bagus kalau pakai baju tuh berarti boleh nggak kemeja doang? Nggak boleh kan? Boleh nggak celana doang? Nggak boleh juga kan? Maka dari itu pastinya baju ketemu kemeja ketemu celana, celana ketemu kemeja gitu kan. Maka dari sini bisa langsung nih, gampang banget. 75. 75. Iya. 75. Kok baju sama kemeja sih? Apa dia bilang? Celana sama kemeja. Celananya 5, kemejanya 15, jadi 75. 6. Ada 4 pemuda, 3 pemudi. Pemuda laki-laki, pemudi perempuan. Banyak cara duduk berjajar agar mereka dapat duduk selang-seling. Pemuda dan pemudi dalam satu kelompok adalah, gimana ini? Berarti harus ada 7 bangku ya. Ya. Berarti ada 4 laki-laki, 3 perempuan ya, biar beda. Ya udah, di sini kan L, P, L. Supaya selang-seling kan pilihannya begini kan? Iya nggak? Iya. Iya. Ada pilihan lain selain ini untuk bisa jadi selang-seling nggak? Ada. Gimana? P dulu. P dulu. P dulu. Kalau P dulu, L-nya nanti nabrak. Kalau P dulu, P-nya 4, L-nya 3. Nggak ada. Berarti hanya ini. Iya. Tinggal kita isi.
Laki-lakinya dulu kita suruh duduk. Ini di kursi pertama. Berapa orang yang bisa memilih untuk duduk di kursi pertama? 4. 4. Kursi kedua? 3. Ini kan? Iya. Yang perempuan sekarang. Udah deh, berapa tuh? 4 kali 4, 16 kali 9. Itu 44 ya? Iya, Bu. Nah, soal ini akan menjadi berbeda jika perempuannya 3, laki-lakinya 3. Ya enggak? Iya. Bu. 3 perempuan, 3 laki-laki. Mau duduk selang-seling. Gimana pilihannya? Berarti gini ya. Ada lagi nggak pilihannya? Ada perempuan dulu, Bu. Ada, iya. Karena jumlahnya sama. Nah, kalau kasusnya seperti ini, dia 2 kali. Nanti hasilnya dijumlah ya. Jadi ini laki-lakinya 3, 2, 1. Perempuannya 3, 2, 1. Begitupun ini. 4 kali 6 ya, 24. Jadi totalnya 48. 288 bukan totalnya, Bu. Gimana? Apa? Nggak jadi, Bu, nggak jadi, Bu. 36 Oke. bukan. Salah kan, 36. 72 jadinya. Oke. Jadi tergantung ya. Jadi kayak tadi pas di soal kita 7, tidak ada pilihan lain selain laki-laki yang duluan. Tapi kalau dia genap, berarti selalu ada 2 pilihan kalau mau selang-seling. Ada lagi kalau misalnya, udahlah nggak usah. Kalau diapit, laki-lakinya 2 di kanan, 2 di kiri. Nah, beda lagi kan? Benar nggak? Ayo, nomor 7. Ada yang udah tahu belum? Ini juara 1. Ini juara 2. Ini juara 3. Ini podiumnya. Ada 5 anak nih. Tapi dia bilang, seorang di antaranya harus selalu ada dan selalu menempati juara 1. Anggaplah dia bernama A, B, C, D, E. Misal si A ini selalu pengen di sini nih dia. Berarti nggak ada pilihan lain dong. Nah, berarti tinggallah 4 orang ini menempati urutan kedua dan ketiga. Benar nggak? Iya, benar. Iya, Bu. Nah, pertanyaannya, seandainya B di tempat gini. Ini berarti si A kan, misalnya. Misal ABE sama AEB sama apa beda fotonya? Beda. Beda. Berarti ini kejadian yang memperhatikan urutan atau tidak? Iya. Tadi ingat nggak kejadian memperhatikan urutan pakainya permutasi apa kombinasi? Permutasi. Permutasi. Oke, bisa diaplikasikan ke soal ini ya. Berarti kira-kira ini permutasi berapa-berapa? Kalau Bu saya nggak mau pakai permutasi, saya mau pakai perkalian, boleh nggak? Boleh aja. Boleh kan? Berarti di sini 4 kali 3, gitu ya? Benar nggak? Bingung nggak? Iya, Bu. Nah, benar 12. Bu, siapa yang pengen permutasi? Boleh. Kan ada 2 tempat dari 4 orang yang pengen menduduki tempat tersebut. Jadi 4P2. Jadi kalau pakai rumus permutasinya, tadi gimana ingat nggak? 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2. 2 faktorial. 2 faktorial. Maka 4-nya kita rubah jadi berapa? 4 kali 3 kali 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, dibagi 2 faktorial. Ada faktorialnya habis ya. Tinggal 12. Nah, sama. Ya memang gitu ya. Paham?
Bu, Paham, mau Bu. nanya Bu, maaf Bu. Ya, Yang 2 faktorialnya itu dari mana Bu? yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Ini. 4 kurang 2. Enggak, maksudnya pas di 4P2. Iya, 4P2. Oh, maksudnya 4P2 itu dari mana gitu? Ya. Iya. Karena yang satu kan selalu pengennya di podium 1. Di podium juara 1. Anggaplah si yang selalu mau di podium 1 itu si A. Berarti tinggallah si B, C, D, E kan. Tinggal berapa tempat podium yang diperebutin. 2 tempat kan. Nah ya udah, berarti kan 4 orang akan menduduki 2 tempat yang berbeda. Maka jadinya 4P2 gitu. Oke, Bu. Oke. Nomor 8. Ibu saya mau nanya. Oke. Kan yang soalnya kan memperlihatkan urutan. Nah, jadi kan harus pakai faktorial. Tapi kok bisa pakai perkalian tetap, Bu? Oke. Sebenarnya si perkalian itu juga bisa pakai permutasi memang gitu. Jadi kalau diperhatikan kan 4 kali 3 yaitu dari 4P2 gitu. Karena jadi kayak sebenarnya awalnya kan dari perkalian nih, gitu. Terus akhirnya dicari-cari ketemulah pola, akhirnya pola tersebut dikasih nama permutasi gitu. Oke, Bu. Oke, nomor 8. Dalam rangka memperingati HUT RI, Pak RT membentuk tim panitia HUT RI yang dibentuk dari 8 pemuda untuk dijadikan ketua, sekretaris, dan bendahara yang masing-masing 1 orang. Maksudnya ketuanya 1, sekretarisnya 1, bendaharanya juga 1. Banyak cara pemilihan tim panitia yang dapat disusun adalah, nah, kasus ini menurut kalian akan bisa menggunakan permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permutasi, alasannya? Soalnya Karena kalau udah jadi ketua nggak bisa jadi sekre gitu. Iya, dan akan menjadi berbeda tuanya A, kayak tadi contoh yang saya itu pertama ya, gitu. Ini kalau Bu saya mau pakai perkalian aja boleh nggak? Boleh. Ini kalau mau pakai perkalian. Ketua, sekretaris, bendahara. Siapa yang mau jadi ketua? 8 orang dong punya peluang dapat jadi ketua. Kalau udah kepilih 1 berarti tinggal 7 orang yang nggak punya. Sekretaris siapa? Nah ya tinggal cari dari 7 orang itu. Nah ini tinggal 6. Kan seperti itu. Bu mau pakai permutasi? Boleh. Ini kan? Ini 8 faktorial per 8 kurang 3? 5 faktorial. Ini kalau saya kasih bukan cara cepat juga sih. Ini kan 8 sama 5. Ya tinggal urut aja dari 8, tapi jangan sampai kena 5. Benar nggak? Iya, Bu. Iya. Sama juga sama yang ini. Nah, 42 kali 8 berapa? 16. 32, 33. 336. Gitu. Paham? Paham, Bu. Jadi sama. Paham, Bu. Jadi permutasi bisa dong Bu pakai kali? Bisa. 9. Dari 10 finalis suatu lomba kecantikan akan diambil 3 terbaik. Nah, kalau kasusnya seperti ini permutasi apa kombinasi? Kombinasi. Kenapa? Acak Ya. gak mentingin. Iya, karena dia tidak ada juara 1, 2, 3. Dia hanya ngambil 3, pokoknya 3 yang paling bagus dia menurut kamu. Nah, itu. Makanya dia sini kombinasi. Kombinasi berapa nih kalau dari 10 orang diambil 3? Kombinasi 10-3. Mengambil 3 dari 10 pilihan yang ada. Paham? Kenapa 10C3? Oke. Baru kita tinggal masukin. Pertama 10 faktorial. Dibagi 10 kurang 3. 7. Nah, bedanya rumus permutasi dan kombinasi, kalau kombinasi itu bawahnya ditambahin sama belakang.
Nah, gitu ya. Nah, terus gimana dong? Ini yang kayak tadi saya bilang. Ini kan 10 sama 7 nih. Mundur aja ke belakang, tapi jangan sampai kena 7. Jadi 10, 9, 8, stop. Ya nggak? Iya. Iya, Bu. Ya, karena kan habis 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial sama 7 faktorialnya dicoret habis. Dalam hati aja. 3 faktorial, 3, 2, 1. Udah tinggal dicoret-coret. 9 sama 3 sisa 3. 2 sama 8 sisa 4. Jadi 120. Paham? Paham, Bu. Paham. Bu, Bu. Ya, ya. Ya, Kalau Syekina. pakai perkalian bisa nggak, Bu? Kalau pakai perkalian, nggak bisa sih menurut saya. Coba. Berapa angkanya? Berapa, Syek? 3. Angkanya berapa nih? Nggak bisa, karena di dalam sana itu mesti kita keluarin yang pilihannya sama. Tadi A, B, C, B, C, A, C, A, B, itu kan sama. Satu itu harus dikeluarin. Nggak bisa sih setahu saya. Ya, Syek. Ya, Bu. 10. Dua warna yang berbeda dicampur menghasilkan warna baru yang khas. Banyaknya warna baru yang khas apabila disediakan 5 warna yang berbeda adalah permutasi atau kombinasi nih. Warna itu kan kalau nggak salah kuning dicampur merah jadinya jingga. Benar nggak? Iya. Iya, Bu. Apakah merah tambah kuning juga jingga? Iya. 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 Jadi kalau kita bisa menganalisis ini, kuning dicampur merah jingga, merah dicampur kuning juga jingga. Berarti kejadian ini bisa kita selesaikan pakai permutasi atau pakai kombinasi. Kombinasi. Iya benar, karena kuning merah dengan merah kuning akan menghasilkan warna yang sama. Dia tidak memperhatikan urutan. Jadi kombinasi berapa-berapa dong? 25. Iya. Yang di depan selalu yang lebih besar ya. Jadi berapa faktorial? 5 faktorial. 2 faktorial. Oke. Ya, 5 sama 3 nih. Sisanya berapa? Mundur, jangan sampai kena 3. 2 faktorial 2 kali 1. Jadi 10. Paham bedainnya? Paham. Bu. Paham, Bu. Oke, nomor 11, cermati. Permutasi, apa kombinasi atau campuran-campuran ya? Kombinasi. Kombinasi, kenapa? Kenapa? Pilih 3. Nggak lihat urutannya. Iya, karena yang terpilih A, B, C dengan B, C, A itu sama. Gitu ya. Berapa C berapa? 10. 10 C 10 C 3. 10 C Ya. 3. Jadinya 10 faktorial Per 7 faktorial 7 kali 3. kali 3 faktorial. 10 sama 7, sisanya berapa? 10 9 8. 7 3 faktorial 3 2 1 ya. Coret-coret aja biar cepet ngitungnya. Jadi 120 ya. 20. Iya, Bu. Gitu. 12. Banyak kelompok terdiri dari 3 siswa yang berbeda dapat dipilih dari 12 siswa pandai untuk mewakili sekolahnya dalam kompetisi matematika. Gimana nih? Hmm. Gimana?
Tersisa 25 orang yang bertahan. 11 orang tidak ada. Gimana nih? Kombinasi bukan, Bu? Kombinasi. Iya, Kombinasi berapa? 12 3. 12 3. 12 3. Jadinya 12 faktorial per 9 9 faktorial. kali 3 9 faktorial. faktorial kali 3 faktorial. 12 sama 9. 12, 11, 10. Oh, 3 faktorial 3 kali 2. 1. 6 sisa 2. Jadinya 220. Oke, nomor 13. 20 orang siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah, kayaknya nggak relevan kalau sekarang ya, nggak boleh jabat tangan. Gimana nih? Kombinasi 22. Kenapa? Tangannya kan orang yang jabatan 2 doang, nggak mungkin 3 orang kan Bu berjabat tangan. Gitu. Ya, karena untuk sebuah jabat tangan diperlukan 2 orang. Jadi 20 C2. Yuk, berapa nih yuk? 20 18 11 kali 2. berapa nih? 20 sama 19. Nah, bawahnya 2. 20 bagi 2 10, jadi 190. Cakep makanya. Pasangan bawahnya pilih yang terbesar ya. Jadi nggak selalu harus yang dari kiri. 7 titik. Diketahui 7 titik dan tidak ada 3 titik atau lebih segaris. Banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dari titik-titik tersebut adalah, ini kalau saya analogikan soalnya adalah, kamu punya banyak titik. Titiknya itu nggak ada yang tiga titik berderet membentuk satu garis lurus, nggak ada. Apalagi 4, 5, 6 titik nggak ada. Ada berapa banyak segitiga yang dapat dibentuk dari titik-titik kamu? Gimana? Di rumah kamu hujan nggak sih? Hujan, Bu. Hujan deras, Bu. Sama berarti ya, rumah kita berarti deket dong. Balik lagi, di mana nomor 14 nih? Oh, nomor sekolah kita. Bingung, Bu. Oh, bingung. aja, Bu. Bukan main. Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang mau coba nggak? Nggak. Sebenarnya pasti saya yakin kamu terkecoh dengan kalimat ini. Tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Iya. Oke. Untuk ngebentuk segitiga butuh berapa titik sih? 3. 3. Saya titik ABC ngebentuk segitiga, benar nggak? Iya. Titik BCA ngebentuk ABC juga nggak? Iya. Iya. Nah, berarti dia pakai kombinasi. Terus kenapa itu Bu ada kalimat 3 titik atau lebih nggak ada yang segaris? Itu tuh untuk menekankan bahwa nggak mungkin ada kejadian gini nih, misalnya di sini D. Kalau ada kejadian gini, wah ini bisa tak terhingga, bikin segitiganya, ini kan bisa jadi begini. Gitu. Jadi untuk menekankan bahwa ini terhingga, gitu ya, paham ya maksudnya ya? Jadi dia pakai kombinasi aja. Nah, 7 faktorial 4 3. Yuk, bisa berapa nih? 7 65 per 3. 3 kali 2. Bisa 35. Kalau saya selalu menyarankan jangan main hitung aja, atas hitung, bawah hitung. Nanti capek ngebaginya. Jadi kalau selagi bisa coret-coret, dicoret-coret dulu gitu ya. Untuk ngebantu kamu lebih efisien ngitungnya. 15. Wah, ini sama. Nggak seru. Ini cuman bedanya membuat garis. Bisa tebak dong ini berapa-berapa.
Mirip kayak tadi. Kayak tadi segitiga, sekarang garis. Kalau untuk membuat garis butuh berapa titik? 2. 2. Berarti berapa C berapa? 15. 15 C2. Gitu aja. 15. Ini berapa? 13, 2. Jadinya 15, 14, 2. Berapa nih? 15 kali 7. Belakangnya 5. 105 ya? Iya. Cakep. Iya, Bu. Nah, nih waktu zamannya masih UN masih sering keluar nih. Tapi sekarang nggak ada UN. Coba gimana nih? Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal. Tetapi nomor 1 sampai nomor 4 wajib dikerjakan. Banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa gimana gitu. Jadi misalkan kadang-kadang suka tuh, nih soalnya ada 10, tapi karena waktunya mepet kerjain 8 aja deh. Tapi nomor 1 sampai nomor 4 wajib dikerjain ya. Gitu. Nah, berapa banyak pilihan yang berarti bisa diambil sama siswa ini gitu. Gimana dong? Kira-kira ini permutasi apa kombinasi apa pakai perkalian ya? Halo. Perkalian, Bu. Perkalian. Kalau perkalian gimana? Gimana, Kon? Perkalian gimana dong? Oke, nih saya kasih ini soal. Ini nomor soal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kewajiban. Berarti sebuah pilihan atau bukan pilihan? Iya, pilihan. Bukan. 1 sampai 4 pilihan. Bukan pilihan. Bukan pilihan. Aku bukan pilihan. Kamu nggak bisa memilih 1 sampai 4 itu wajib gitu kan? Ya Pilihan. sudah, kalau begitu berarti pilihan kamu dari nomor berapa sampai nomor berapa? 5 sampai 10. Iya, 5 sampai 10. Apakah kamu harus mengerjakan nomor 5 sampai nomor 10? Enggak. Enggak. Berapa soal yang harus kamu kerjakan dari nomor 5 sampai nomor 10? Cukup berapa 4. soal? 4. 4 soal saja. Kalau soal saya sederhanakan menjadi begini. Ada 6 soal, kamu diminta untuk mengerjakan 4 soal. Bagaimana cara kamu berapa banyak cara kamu mengerjakan? Bisa nggak kalau gitu? 2 dong. Ada 6 Pakai pilihan. Ada 6 pilihan, kamu diminta untuk mengambil 4. Nah, pakai kombinasi apa pakai permutasi? Kombinasi. Kombinasi gitu. Ngerti nggak? Arti, Bu. Ngerti, Bu. Nah. Yuk. Jadi kombinasi berapa? Ya sisanya ini kombinasi 6, 4. Di 6, 2, 4. 4. Pasanginnya sama yang kanan, karena yang kanan besar. Jadinya berapa? 6 kali 5. 5 bagi 2. Jadi 30. Cepetnya itu masing-masing ukuran 4. 15, Bu. 15, Bu. Iya, Bu, 15, Bu. Mohon maaf. Iya. Cakep. Berarti yang 1, 2, 3, 4 kita nggak usah perhatiin gitu, Bu. Iya, itu kan bukan pilihan. Apa yang mau dipilih? Pasti semua pilihannya akan nomor pilihan. Nomor yang dikerjakan juga pasti pilihannya selalu gini. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 5, 7, 9, 10. Nah, akan selalu depannya 1, 2, 3, 4 kan? Jadi bukan pilihan. Jadi kalau bukan pilihan ya nggak usah kita pikirin, biarin aja gitu. Orang itu kewajiban, tinggal kita lakuin ibaratnya. Oke, 17. Oke, Bu. Mirip nih, coba kerjain. Jawabannya apa? A, B, C, D, E. Silakan.
Yang udah dapat bilang. Dua satu Bu. 21, Bu. 21. Ada lagi? Yang lain dapat lagi? Maksudnya sama apa beda? Semuanya dapat nggak? Sama. Berarti ini berapa C berapa? 7C5. 7C5. C2. 7C5. 7C2 apa 7C5 nih? Ini lihat aja, yang wajib 3 nomor kan? Yang wajib 3 nomor. Kurangin 3 masing-masing. 10 kurang 3, 7. 8 kurang 3, 5. Jadi 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi 7 kali 6 dibagi 2. 21. Gitu ya. Nah, susunan berbeda yang dapat dibentuk. Ya. Kenapa tadi 5 Bu? Ini. Nih, Iya, Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 5, 8. Ini kewajiban. Jadi sisa berapa? Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar nggak? Iya. Sisa 7 kan? Nah, kamu disuruh ngerjain berapa nomor sih? 8. Berapa nomor suruh ngerjainnya? 8. Kamu berarti kalau yang 3 itu wajib, kalau kamu disuruh ngerjain 8 nomor, berarti sisa berapa lagi yang bisa kamu pilih? 5. 5. Berarti dari nomor 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, kamu bisa memilih 5 lagi. Dari 7 pilihan, kamu tinggal memilih 5. Paham? Iya, Bu. Paham? Mungkin ada yang bertanya, Bu kenapa nggak pakai permutasi? Ya kan kalau kamu ngerjain nomor 1 dan nomor 2, sama kamu ngerjain nomor 2 dan nomor 1, itu kan sama aja. Ya kan? Gitu ya. Susunan berbeda yang dapat dibentuk dari kata ditata. Ingat nggak yang tadi? Ditata yang sama huruf apa? Huruf A sama huruf T ya? Iya, Bu. A-nya berapa? 2. 2, T-nya 2. Total ditata tuh berapa? 6 ya? Iya. Jadinya gimana? 6 faktorial. 6 faktorial per 2 per 2 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial. Jadinya berapa tuh? 6, 2. 6, 5. Yuk. 4, 3. Udah ya? Per 3. Per 2. 30 kali 6, 180. Bola-bolaan. Ada kotak. Isinya 4 bola putih, 5 bola biru. Dalam kotak diambil 3 bola. Berarti ini ada 9 bola ya. Diambil 3 bola. Banyak cara pengambilan sehingga sedikitnya, ada kata sedikitnya. Sedikitnya terdapat 2 bola biru. Berarti kalau kepengen ngambilnya 3, pengennya, ini kan misalnya berharap, pengennya yang keambil minimal dapat 2 bola biru deh. Syukur-syukur berarti ada pilihan lain. Berarti kalau ada kalimat sedikitnya itu kan berarti minimal ya? Ya enggak? Iya. Iya, Bu. Nah, berarti kita susun dulu pilihannya apa. Kan yang mungkin berarti, berarti bisa jadi 2 biru dan 1 putih. Benar nggak? Iya. Iya. Karena 3 bola yang diminta. Kalau minimal berarti bisa nggak ada pilihan lain selain 2 biru 1 putih? 3 biru. 3 biru. Nah, ada lagi nggak? Tidak, Enggak, gitu kan? Udah. Ya sudah, berarti kita cari.
Kalau kamu punya bola biru itu 5, kamu pengen ngambilnya 2 biru, berarti kita bisa pakai permutasi atau pakai kombinasi? Halo, halo. Ini di kotak kamu ada duit birunya 5. Kamu pengen ngambil duit yang warna biru itu 2 buat bayar jajanan. Itu cara kamu mengambil uangnya, ada berapa banyak cara. Berarti kan uang biru 1, uang biru 2, uang biru 3, uang biru 4, uang biru 5. Yang terambil, nah bisa kamu analogikan pertanyaan-pertanyaan itu di benak kamu untuk memutuskan ini pakai apa gitu. Jadi ini pakai permutasi atau kombinasi? Kombinasi bukan, Bu? Kombinasi ya, Bu? Kombinasi. Alasannya? Aduh, hilang ya? Hilang. Hilang. Iya. Iya, Bu, Hilang hilang. nggak Hilang, layarnya? Bu. Iya, Bu. Hilang. Hilang. Ada lagi. Udah kelihatan lagi? Udah kelihatan, Bu. Udah, Bu. Iya. Udah, Bu. Tadi pakainya kombinasi ya. Alasannya apa? Nggak merhatiin Karena nggak urutan. harus urut. Iya, nggak harus Iya, urut. nggak berurut, nggak perlu. Iya. Jadi ngambil 2 biru, dari berapa birunya? Dari 5. Nah, untuk kata dan itu kita kali. Berarti kalau pengambilan putih berapa C berapa? 4C1. Oke. Kalau yang 3 biru berapa C berapa? 5. 5C3. 5C3. Oke. Ya, silakan kalian hitung 5C2 berapa, 4C1 berapa, 5C3 berapa. Udah dihitung? $50, Bu. 5C2 berapa? 10. 10. 10. Sama nggak? Iya, Bu. 5C3? Iya, 50. 10. 10 juga ya. Nah ini terus diapain Bu 40 sama 10? Jadi balik lagi gini. Tadi saya katakan bahwa kalau dan itu dikali. Nah, ini kan pilihannya bisa 2 biru dan 1 putih atau bisa 3 biru. Nah, kalau atau itu ditambah. Jadi antara mereka kita tambah. Gitu. Ya, benar 50 jawabannya. Ya? Paham? Paham, Bu. Oke. 20. Silakan dibaca. Di depan sebuah gedung terpasang secara berjajar 10 tiang itu maksudnya ya. Tiang. Nah, jajar 10 bendera. Wah, mungkin ini di Kedubes kali ya. Jika terdapat 6 buah bendera yang berbeda, maka banyak cara berbeda menempatkan bendera-bendera itu pada tiang-tiang tersebut adalah gimana ini ya? Saya coba kalian pikirkan. Ada tiang berapa? Ada tiang 10, benderanya 6. Gimana cara nempatin si bendera-bendera itu? Gitu. Analoginya.
Gimana menurut kalian? Permutasi. Permutasi ya, Bu. Kenapa? Karena berjajar, jadi itunya Urutan. memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Iya, benar. Analoginya nyambung nggak? Nyambung. Iya, jadi permutasi berapa-berapa? 10, 10/6. Iya, 10/6. Jadi 10 faktorial per 4 faktorial. Udah, dia baik hati, nggak usah ngitung, maksudnya gitu. Tapi kadang-kadang malah jadi pengecoh, ya kan? Oke, the last number. Ibu punya 8 sahabat. Banyak komposisi jika ibu ingin mengundang 5 sahabatnya untuk makan malam adalah. Gimana nih? Delapan kombinasi 5, Bu. Kenapa kombinasi? Karena Nah, kayak yang bola tadi nggak ada urutannya. iya, tidak ada urutannya. Yang terundang sahabat si A dan si B kan sama aja sama yang terundang B dan A gitu ya. Jadi 8 faktorial per 3 faktorial, 5 faktorial. Ada nggak? Oh, ada nih langsung. Gitu. Saya punya soal gini. Misalnya ya. Ada 5 orang sahabat. Ingin berfoto bersama. Dua dari mereka adalah kembar. Jika si kembar selalu ingin berfoto berdampingan, berapa banyak cara mereka dapat berfoto bersama? Tulisan saya bisa kebaca? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Menurut kalian ini gimana? Wah, dia nggak nyata. Menurut kalian ini gimana? Lima kombinasi 3 bukan, Bu? 5 kombinasi. permutasi. Menurut Bentar saya ya. permutasi, Bu. Menurut kamu permutasi? Iya, permutasi, Bu. Alasannya. Kan urutannya kalau beda, dia jadi beda. Berdirinya kan sesuai itunya. Tapi ternyata ada syaratnya nih. Oke, udah bisa lagi. Ada syaratnya. Si kembar maunya selalu bersama. Nah, kalau orang selalu ingin berdampingan itu kita anggap merger. Jadi, misalnya namanya adalah A, B, C, dan kembar 1, kembar 2. Dia selalu merger karena selalu ingin bersama. Jadi 5 permutasi 4 bukan, Bu. Bukan. Tapi adalah... Oh, sekarang saya balik dulu deh pertanyaannya misalnya begini. Kita belum ngelakuin soal ini deh. Karena pembukanya kalian harus bisa jawab ini. Ada 5 orang sahabat ingin berfoto bersama tanpa syarat apapun. Ada berapa banyak cara mereka berfoto?
Gimana nih? Ya, tinggal biasanya kamu 5 pakai posisi faktorial. aja, Bu. 5. Iya, good. Good. Jawabannya langsung 5 faktorial. Kalau udah tahu langsung. Kalau bingung, ya lihat aja. Di posisi 1. Yuk, siapa yang mau di posisi 1? Oh, 5-5-nya punya kesempatan untuk pilih itu. Siapa mau di posisi 2? Tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Atau ini bisa kita katakan dari 5 faktorial. Gitu ya. Nah, karena ini yang tadi saya bilang kembarnya di merger. Jadi dianggap 1. Berarti seolah-olah hanya tinggal 4 orang, sehingga 4 faktorial. Bu, tapi kan si kembar 1 sama kembar 2 bisa tukeran 4, bisa kanan kiri. Nah, karena yang mau deketan berdua, maka kita kali lagi sama 2 faktorial. Ngerti nggak? Kenapa Enggak, dikali, Bu. Bu? Enggak, Bu. Karena gini, 4 faktorial itu kan bisa aja gini ya. Si A, B, C, ini kembarnya di sini. Gitu kan? Misalnya, ini kemungkinan pertama. Misal. Ini waktu kita kembarnya tuh nggak itu. Nggak apa. Cuman kita anggap mergernya aja. Gitu kan? Berarti kembarnya dianggap 1 orang. Jadi A, B, C, K. Salah A, B, K, C. Gitu kan? Ya nggak? Iya, iya. Tapi dari 1 ini bisa gini loh. Bisa A, B, C, K1, baru K2, baru ini bisa juga A, B, C, K2, K1. Di setiap yang kamu anggap merger tadi, selalu ada 2 pilihan. Yaitu K1, K2, K2, K1. Nah, makanya mesti kita kali sama 2 faktorial. Bu, berarti kalau yang pengen selalu berdempetan itu 3 orang, berarti kalau yang misal kalau A, B, C, D, E, si A, B, C selalu pengen deketan. Itu berarti berapa? 3 faktorial. Dikali 3 faktorial dari sini ya. Ini 1, 2, 3. Baru dikali yang di dalam buletan ini. 3 Tiga faktorial. faktorial. Lain cerita kalau gini. Bentar. Lain cerita kalau gini. A, B, C, D, E pengen foto bareng-bareng. Tapi si A dan si E selalu ingin berfotonya di ujung. Nah, tuh. Gimana tuh? Gimana nih? Ya udah kamu buat aja pilihannya. Ini A, ini E. Ini 1 kan? Sisanya tinggal berapa? 3, 2, 1. Bu, bisa juga E-nya di depan. Nah, gini kan? 1, 1. Jadi 12. Gitu. Paham nggak? Paham dong. Paham. Kalau nggak pakai cara itu, bisa nggak, Bu? Pakai cara Pakai apa? cara ingat. Pakai cara gimana? Kalau pakai cara permutasi gitu, Bu. Nggak bisa. Oh. Karena ada syarat-syarat tadi. Bu, berarti yang kembar itu pakai cara apa, Bu, namanya? Perkalian. Ini masih masuk perkalian. Cuman udah dikombinasiin ya. Maksudnya bukan kombinasi yang itu. Maksud saya digabung-gabungin gitu. Ini masih perkalian sebenarnya. Oke, Bu. Aturan perkalian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Salah, Calvin si Hounding. Kok baru mau gabung? Ngapain? Udah mau pulang. Halo, Calvin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hai, Calvin. Bu, ini Kita mau... nanti Bu, Ini nanti di-share apa enggak gitu. iya. Nanti saya semua PM yang kelas 12 saya taruh di itu apa?
di Google Drive. Nanti saya kasih linknya ya. Oke, Bu. Itu dong tolong kirimin balik ke saya itu ya, daftar absennya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ya udah, makasih ya semuanya untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat Makasih, kalian Bu. dan buat saya juga. Sehat Makasih selalu juga, Bu. semuanya, jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol COVID-19 ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri PM ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.